Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Aulia dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Nomor induk mahasiswa KHGE 21027 dan dari kelas 1A. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan alat pada spektrofotometer. Sebelum kita mengenal apa itu alat spektrofotometer lebih dalam, apakah teman-teman sudah tahu apa itu spektrofotometer? Jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer. Spektrofotometri atau spektrofotometer di dalam ilmu kimia adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Prinsip kerja spektrofotometri adalah bila cahaya atau monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium yang homogen, sebagian dari sinar yang masuk akan dipantulkan dan sebagian akan diserap dalam medium itu dan sisanya akan diteruskan. Nah, pertama-tama sebelum melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Seperti di dalam video saya ini, ada beberapa kupet, labu ukur, pipet tetes, rubber bulb, gelas kimia, pipet ukur, serta alat yang paling utama yaitu spektrofotometer. Di sini kita akan membuat konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm. Di sini kita akan terlebih dahulu mendahulukan yang 2 ppm dengan menggunakan rumus P1 dikali C1 sama dengan P2 dikali C2. Tulis lagi P1 dikali C1, C1-nya 10, konsentrasi ini sudah diketahui, kemudian P2-nya kan 50 mili, kemudian C2-nya 2 ini dari 2 ppm ini. Kemudian kita kalikan, 50 dikali 2 sama dengan, 100, kemudian dibagi 10 dari sini. Kita bagi, kemudian hasilnya 10 mili. Jadi kita untuk mengukur 2 ppm itu kita harus melakukan pengambilan larutan sebanyak 10 mili yang nantinya akan diencerkan pada labu ukur 50 mili. Perhitungan P1 dikali C1 sama dengan P2 dikali C2. P1 dikali 10 sama dengan 50 dikali 4 ini dari ppm tadi. Kemudian kita jumlahkan 50 kali 4, 200. Ini dipindah ruaskan sama dengan 10. Jadi 20 mili. Jadi untuk ini 4 ppm kita harus mengambil 20 mili. Kemudian nantinya akan diencerkan pada 50 mili. Ini yang terakhir, P1 dikali C1 sama dengan P2 dikali C2. P1 tulis lagi, C1-nya 10, P2-nya 50 dikali 6. 6 ini 6 ppm. 50 dikali 6 sama dengan 300. Ini dipindah ruaskan. Nah, jadi kita ini untuk yang 6 ppm ini membutuhkan 30 mili. Artinya akan diencerkan pada labu ukur 50 ml. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus membuat terlebih dahulu larutannya. Setelah larutannya sudah jadi, kita masukkan ke dalam kupet. Di dalam kupet yang pertama berisi belangko, di dalam kupet yang kedua sampai yang keempat diisikan standar, dan di dalam kupet yang kelima diisikan sampel. Untuk pengisian ke dalam kupet jangan terlalu penuh,
Cukup 3/4-nya saja pada bagian kupet. Kita sambungkan alat spektrofotometer dengan sumber arus listrik. Kemudian tekan on pada bagian belakang alat. Kemudian tunggu alat sampai menyala. Masukkan kupet yang berisi belangko pada bagian yang tulisannya B. Kemudian masukkan kupet yang berisi 6 ppm pada nomor 1. Tes. Kemudian pilih scanning. Kemudian enter. Kemudian setelah itu pencet enter, kemudian isikan nomor datanya, setelah itu accept number, lalu kemudian kita ubah absorban yang diinginkan, setelah itu tunggu. Setelah itu nanti akan ada hasil, di collect baseline, kemudian diatur, kemudian tekan enter, sampai kurvanya itu, kemudian tekan ESC, masukkan yang 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm. Tekan enter, kemudian isi seperti yang terlebih dahulu. Pilih accept number, kemudian atur seperti yang semula. Setelah itu enter, kemudian run test, terus tunggu. Kemudian ada perintah untuk mengenterkan di alat ini. Setelah itu kita pencet enter, kemudian tunggu sampai nilai ABS-nya keluar. Kupet kita keluarkan, kemudian masukkan sampel pada nomor 1. Kemudian tekan measure, kemudian enter, dan nilai ABS-nya akan keluar. Dan kemudian kupet dikeluarkan, mematikan alat dengan menekan ESC dan mengopkan dan mencabut sumber listrik. Di sini kita untuk membedakan mana yang X dan Y. Dan di X akan ditulis 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm. Dan kemudian tulis huruf Y dan diisi oleh absorban yang telah diketahui pada saat tadi pemeriksaan spektrofotometer. Setelah selesai, data semuanya diblok, kemudian tekan insert, kemudian pilih scatter, dan di situ ada beberapa menu, kemudian nanti akan muncul beberapa menu dan akan membentuk sebuah garis, dan nanti di situ kita akan mengetahui nilai Y, nilai A, dan nilai B. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan regresi linear dengan menggunakan rumus Y sama dengan AX ditambah B. Y nilainya 1,583. Ini sudah diketahui pada saat kita melakukan di komputer. Kemudian 0,2663 X ditambah 0,0243. 1,583 dikurangi 0,0243 sama dengan 0,2663 X. X sama dengan 1,583 dikurangi 0,0243 dibagi 0,2663. X sama dengan 1,55 dibagi 0,2663 sama dengan
5,85. Nah, jadi hasil perhitungan regresi linier ini adalah menghasilkan 5,85. 5,85 ini adalah merupakan hasil dari perhitungan regresi linier. Cara perawatan dan penyimpanan alat pada spektrofotometer. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari secara langsung, karena cahaya dari matahari dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Yang kelima, saat memasukkan kupet, pastikan kupet kering. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur.